Terima kasih sudah mengklik video ini. Halo semua, selamat pagi kepada Ibu Rai Sintia, SPD, MPD yang saya hormati, dan selamat pagi kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Mochi sebagai editor, operator, dan moderator di video ini. Video ini dipersembahkan oleh kelompok 1. Nah, alangkah baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Istiqomah dengan NIM F105120141. Yang kedua ada Laras Prameswari dengan NIM F105120137. Yang ketiga ada Rizky Amalia dengan NIM F105120136. Dan terakhir ada Fidelis Barakat Pagau dengan NIM F105120144. Kelompok ini akan mempresentasikan materi tentang media pembelajaran menurut 3 ahli ilmuwan. Siapa ya 3 orang itu? Yuk kita simak videonya. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Laras yang akan membacakan pembahasan pertama. Sebelum memasuki materi, sebaiknya kita mengetahui maksud dari apa itu media dan pembelajaran. Seperti pada gambar, media sering dikatakan dengan peralatan atau perangkat lunak yang berisi pesan. Jadi, informasi pendidikan biasanya disajikan dengan menggunakan peralatan. Sedangkan peralatan atau perangkat keras itu sendiri merupakan sarana untuk menampilkan pesan yang terkandung pada media tersebut. Selanjutnya ada pembelajaran. Nah, proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan belajar mengajar, menyangkut kegiatan tenaga pendidik, kegiatan peserta didik, pola dan proses interaksi antara tenaga pendidik dan peserta didik, serta sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar dalam kerangka keterlaksanaan program pendidikan. Selanjutnya, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran terdiri dari 2 kata, yaitu media dan pembelajaran. Hal ini diartikan bahwa media pembelajaran adalah sarana dan alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran supaya dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah suatu proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan, seperti siswa atau pembelajar atau mungkin juga guru. Jadi kesimpulannya bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan informasi kepada peserta didik. Pengertian klasifikasi. Klasifikasi media pembelajaran merupakan pengelompokan alat atau bahan ajar sesuai dengan jenisnya untuk membantu proses berjalannya pembelajaran yang efektif. Setiap jenis media memiliki karakteristik masing-masing dan menampilkan fungsi tertentu dalam menunjang keberhasilan proses belajar peserta didik. Agar peran sumber dan media belajar menunjukkan pada suatu jenis media tertentu, maka pada media-media belajar itu perlu diklasifikasikan menurut suatu metode tertentu, sesuai dengan sifat dan fungsinya terhadap pembelajaran. Pengelompokan itu penting untuk memudahkan para pendidik dalam memahami sifat media dan dalam menentukan media yang cocok untuk pembelajaran atau topik pembelajaran tertentu. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Istiqomah. Klasifikasi media pembelajaran menurut 3 ilmuwan, yaitu yang terdiri dari Rudy Breit, Gigi Duncan, dan Briggs. Yang pertama ada Rudy Breit. Rudy Breit mengidentifikasi ciri utama dari media menjadi 3 unsur pokok, yaitu suara, visual, dan gerak. Visual sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu gambar, garis, dan simbol yang merupakan suatu kontinum dari bentuk yang dapat ditangkap dengan indera penglihatan. Di samping itu, Breit juga membedakan antara media siar dan media rekaman, sehingga terdapat klasifikasi media. A. Media audio visual gerak merupakan media paling lengkap. Media audio visual adalah merupakan media perantara atau penggunaan materi dan penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran. B. Media audio visual diam ialah memiliki kemampuan audio visual tanpa kemampuan gerak seperti contoh film bingkai.
film rangkai, slide bersuara. C. Media audio semi gerak adalah menampilkan suara dengan disertai gerak titik secara linear dan tidak dapat menampilkan gambarnya secara utuh. Media visual gerak memiliki kemampuan visual dan gerakan tanpa disertai suara. Media visual diam memiliki kemampuan menyampaikan informasi secara visual, tetapi tidak menampilkan suara maupun gerak. F. Media visual semi gerak. G. Media audio, media yang hanya memanipulasi kemampuan mengeluarkan suara saja. H. Media cetak, media yang mampu menampilkan informasi berupa huruf-huruf dan simbol-simbol verbal tertentu saja. Yang kedua, C.J. Duncan membuat klasifikasi media berdasarkan suatu hierarki atau jenjang. Dari hierarki yang digambarkan oleh Duncan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat hierarki suatu media, semakin rendah satuan biayanya dan semakin khusus sifat penggunaannya. Namun demikian, kemudahan dan keluasan penggunaannya semakin bertambah. Begitu juga sebaliknya. Jika suatu media berada pada hierarki paling rendah, hal itu dapat dijabarkan seperti Duncan mengklasifikasikan media menurut pemanfaatannya. Menurut Duncan, semakin mahal biaya investasinya, semakin susah pengadaannya. Namun semakin panjang juga umur penggunaannya dan semakin luas lingkup sasarannya. Sebaliknya, semakin sederhana perangkat media yang digunakan, biayanya akan semakin murah, pengadaannya akan lebih mudah, sifat penggunaannya lebih khusus dan lingkup sasarannya lebih terbatas. Yang ketiga, Briggs mengklasifikasikan media menurut stimulus atau rangsangan yang dapat ditimbulkan oleh media. Maksudnya adalah kesesuaian rangsangan tersebut dengan karakteristik siswa, tugas pembelajaran dan bahannya. Briggs mengidentifikasi 13 macam media yang dipergunakan dalam proses belajar mengajar, yakni sebagai berikut: objek, model, suara langsung, rekaman audio, media cetak, pembelajaran terprogram, papan tulis, media transparansi, film rangkai, film bingkai, film televisi, dan gambar. Sekian, baik selanjutnya akan dibacakan oleh Fidelis. Karakteristik media pembelajaran. Karakteristik media dapat dilihat menurut kemampuannya membangkitkan rangsangan seluruh alat indera. Dalam hal ini, pengetahuan mengenai karakteristik media pembelajaran sangat penting untuk pengelompokan dan pemilihan media. Jadi, memahami karakteristik berbagai media pembelajaran merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki guru dengan keterampilan pemilihan media pembelajaran. Di samping itu, memberikan kemungkinan pada guru untuk menggunakan berbagai jenis media pembelajaran secara bervariasi. Sedangkan apabila kurang memahami karakteristik media tersebut, guru akan dihadapkan kepada kesulitan dan cenderung bersikap spekulatif. Menurut pendapat Rudy Brecht, media mempunyai 5 macam karakteristik, yakni suara, gambar, garis, simbol, dan gerak. Beberapa media mempunyai karakteristik tunggal dan beberapa mempunyai karakteristik ganda. Contoh media karakteristik tunggal. Yang pertama, radio sama dengan suara, kemudian rekaman sama dengan suara, dan yang ketiga slide atau gambar. Yang kemudian media karakteristik ganda. Film yaitu gambar, suara, dan gerak, dan yang kedua TV, gambar, suara, dan gerak. Yang ketiga OHP yaitu gambar, garis, dan tulisan. Dan yang keempat bermain peran sosiodrama yaitu suara dan gerak. Secara garis besar, media pembelajaran dapat diklarifikasikan atas media grafis, media cetak, media audio, media proyeksi diam, dan multimedia. Yang pertama, media grafis. Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Media ini berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan menggunakan indera penglihatan yang akan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual.
Media ini biasanya berupa gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan grafik, dan lainnya. Kelebihan media grafis. Yang pertama, dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disajikan. Dan yang kedua, dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian siswa. Kemudian kelemahan media grafis, yaitu membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya, terutama untuk grafis yang lebih kompleks. Yang kedua, media cetak. Media cetak adalah media visual yang pembuatannya melalui proses pencetakan atau printing atau offset. Media bahan cetak ini menyajikan dengan cara mengilustrasikan huruf dan gambar, lebih memperjelas pesan dan informasi yang disajikan. Media ini biasanya berupa buku, teks, dan lainnya. Kelebihan media cetak dapat menyajikan pesan atau informasi dalam jumlah banyak. Kelemahan media cetak yaitu proses pembuatannya membutuhkan waktu yang cukup lama dan bahan cetak yang tebal mungkin dapat membosankan dan mematikan minat siswa untuk membacanya. Kemudian yang ketiga, media audio. Media audio adalah media yang penyampaian pesannya hanya dapat diterima oleh indera pendengaran. Pesan atau informasi yang disampaikan dituangkan melalui auditif yang berupa kata-kata, musik, dan sound effect. Salah satu media audio yaitu radio. Kelebihan media radio yaitu sifatnya mobile karena mudah dipindah-pindah tempat dan gelombangnya dan dapat mengembangkan imajinasi siswa. Kelemahan media radio yaitu sifat komunikasi hanya satu arah. Jika siarannya monoton akan lebih cepat membosankan siswa untuk mendengarkannya dan program siarannya sekilas sehingga tidak bisa diulang kembali. Yang keempat, media proyeksi diam. Media proyeksi diam adalah media visual yang diproyeksikan atau media yang memproyeksikan pesan di mana hasil proyeksinya tidak bergerak atau memiliki sedikit unsur gerakan. Jenis-jenis media ini seperti OHT dan OHP, di mana OHT atau Overhead Transference merupakan visual yang diproyeksikan oleh OHP, Overhead Projector. Alat ini dipakai guru sebagai pengganti papan tulis. Kelebihan media ini yaitu memberikan pesan yang dapat diterima secara lebih merata oleh siswa dan sangat bagus untuk menerangkan suatu proses. Kekurangan media yaitu media film memerlukan biaya yang cukup mahal. Yang kelima, multimedia. Multimedia merupakan suatu sistem penyampaian dengan menggunakan berbagai jenis bahan belajar yang terdiri atas bahan cetak, bahan audio, dan bahan audio visual. Kelebihannya peserta didik lebih bebas mengeksplorasi pengetahuan yang dia miliki. Sedangkan kekurangannya dalam melakukan pembelajaran secara multimedia, sebaiknya dibimbing dan diawasi agar peserta didik tidak terpengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis multimedia. Yang pertama di sini jenis multimedia adalah media objek. Media objek ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu media objek sebenarnya dan media objek pengganti. Dalam media objek sebenarnya ini dibagi dua lagi, yaitu media alami dan media objek buatan. Sebagai contoh, objek alami yang hidup adalah ikan, burung elang, singa, dan sebagainya. Sedangkan objek buatan yaitu buatan manusia, contohnya seperti gedung, mainan, jaringan transportasi, dan sebagainya. Nah, yang keduanya yaitu media objek pengganti, kan? Nah, jadi media objek pengganti ini terdiri atas benda-benda tiruan yang dibuat untuk mengganti benda yang sebenarnya. Seperti objek-objek pengganti ini dikenal dengan sebutan replika atau model dan benda-benda tiruan seperti itu. Nah, kemudian untuk jenis yang kedua yaitu jenis media interaktif. Karakteristik terpenting kelompok media ini adalah bahwa siswa tidak hanya memperhatikan media atau objek saja, melainkan juga dituntut untuk berinteraksi selama mengikuti pembelajaran.
Untuk sedikitnya ada 3 macam interaksi. Yang pertama yaitu siswa berinteraksi dengan sebuah program, misalnya siswa diminta mengisi blanko pada saat belajar termogram. Kemudian yang kedua yaitu interaksi yang kedua, siswa berinteraksi dengan mesin. Misalnya mesin pembelajarannya simulator, laboratorium bahasa, komputer atau kombinasi di antaranya yang berbentuk video interaktif seperti itu. Kemudian interaksi yang ketiga yaitu mengatur interaksi antara siswa secara teratur tetapi tidak terprogram. Contohnya tuh dapat dilihat pada berbagai permainan pendidikan atau simulasi yang melibatkan siswa dalam kegiatan atau masalah seperti itu, yang mengharuskan mereka harus untuk membalas serangan lawan atau bekerja sama dengan teman sergunya dan dalam memecahkan masalah tersebut. Baik, selanjutnya yaitu manfaat dari media pembelajaran. Nah, manfaat media pembelajaran siswa di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa karena pengajarannya akan lebih menarik perhatian mereka seperti itu. Nah, kemudian yang manfaat yang kedua yaitu makna bahan pengajaran akan lebih jelas sehingga dapat dipahami siswa dan hal ini dapat memungkinkan terjadinya penguasaan serta pencapaian tujuan pengajaran seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata hanya didasarkan atas komunikasi verbal melalui kata-kata saja. Kemudian yang keempat yaitu siswa lebih banyak melakukan aktivitas selama kegiatan belajar sehingga siswa ini tidak hanya mendengarkan tetapi juga mereka akan mengamati, akan mendemonstrasikan, yaitu melakukan secara langsung dan memerankan apa yang harus mereka perankan seperti itu. Nah, oke. Kemudian fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran ini yaitu proses belajar mengajar yang sangat dipengaruhi oleh faktor baik metode dan media pembelajaran yang digunakan. Karena keduanya ini saling berkaitan di mana metode tertentu akan berpengaruh terhadap jenis media yang akan digunakan. Nah, jadi pemanfaatan media dalam pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan minat baru siswa seperti itu, meningkatkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar. Nah, bahkan berpengaruh secara psikologis kepada siswa. Nah, kemudian di sini ada beberapa fungsi. Dalam fungsi yang pertama yaitu fungsi atensi, yaitu media visualnya dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pembelajaran atau isi pelajaran seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu fungsi efektif dari media visual, ini dapat diamati dari tingkat kenikmatannya. Nah, siswa ini ketika belajar membaca teks bergambar, dalam hal ini gambar atau simbol visual ini dapat mengunggah emosi dan sikap siswa tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi kognitif. Nah, fungsi kognitif ini itu melalui media visual yang berfungsi untuk memahami dan mengingat pesan informasi yang terkandung dalam gambar. Jadi siswa melihat gambar itu bisa mengingat informasi yang akan mereka terima seperti itu. Nah, kemudian yang keempat yaitu fungsi kompensatoris. Ini berfungsi untuk mengakomodasikan siswa yang lemah. Nah, jadi kan setiap siswa itu memiliki daya tangkap yang berbeda-beda. Jadi ada yang lambat, ada yang cepat seperti itu. Nah, untuk fungsi kompensatoris ini yaitu untuk siswa yang daya tangkapnya atau akomodasi siswa yang lemah, yang lambat dalam menerima dan memahami isi pembelajaran yang disajikan dalam bentuk teks, baik itu secara verbal seperti itu. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Terima kasih.
Baiklah, sekian dari penjelasan dari kami. Apabila Anda ingin dipertanyakan, kami persilahkan untuk tulis di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.